Menarik sekali. Nah, ada yang ingin ditambahkan, Prof, dari pandangannya? Ya, jadi saya kira memang tadi ya intinya adalah guru memang harus meningkatkan diri. Jadi itu adalah tanggung jawab profesi ya. Profesi apa saja ya memang kita harus semakin meningkatkan apa saja yang memang jadi tanggung jawab profesi kita. Dan tadi jangan kalah dengan murid, itu intinya Pak Gatot tadi juga menyampaikan. Baik, nah ini kalau menarik, yang salah satu yang menarik adalah mungkin yang kita ingin tahu program-program apa saja sih yang dimiliki oleh Seameo Kitab ini sendiri, in science, terutama dalam mengembangkan pembelajaran IPA. Kalau tadi dikatakan kan salah satunya adalah lebih banyak praktek agar para murid bisa merasakan langsung semua hal mengenai ilmu alam ini sendiri. Apalagi alam Indonesia kan sangat luar biasa. Sayang kalau didiamkan, kan jadinya mengenal dan makin mencintai tentunya. Nah, tapi kan salah satu kendalanya adalah ekonomi alias keuangannya itu loh. Karena mahal bukan kalau misalnya kita mengadakan begitu banyak praktek dalam ilmu alam. Baik, jadi kalau kami setiap tahun itu ada paling tidak ada 6 kursus yang disediakan ke guru. Jadi kita mengadakan training rutin yang masih konvensional, tentu saja tatap muka memang sangat penting ya. Training yang gurunya berhadapan langsung dengan trainer di kita gitu ya. Dan training yang kita selenggarakan itu cirinya adalah guru kita itu ketemu juga dengan guru-guru ASEAN yang lain, guru negara Seameo yang lain. Jadi paling tidak 11 negara, guru dari 11 negara itu kita kumpulkan itu. Jadi kesempatan juga membangun jaringan, karena inti dari orang yang profesional juga sebenarnya kan saling berkomunikasi dengan rekan sekerjanya gitu ya. Nah, itu kita punya. Jadi guru silahkan ke website kami www.kitabscience.org. Di situ ada informasi tentang kursus-kursus kita. Nah, guru yang datang ke kita itu harapannya memang bukan guru biasa saja, tapi memang guru yang memang ditugaskan oleh pemerintah negaranya atau oleh dinas di provinsinya untuk menjadi guru inti yang dia bertanggung jawab untuk menyebarluaskan apa yang dia dapat itu ke guru yang lain. Itu harapannya, jadi dengan itu cepat menyebar diseminasinya ke guru-guru itu gitu. Jadi sekian juta tenaga guru di Indonesia bukan berarti harus langsung bertemu, tapi ini bisa ya mungkin bahasa awalnya sistem MLM jadi turun menurun jadi karena ya kapasitas kita terbatas. Tapi kalau guru itu terpilih menjadi peserta kursus kita, itu semua kita biayai, mulai dari tiketnya, kemudian kehadiran di kitanya, dan semualah, ada uang saku juga gitu, biasanya kita berikan gitu ya. Jadi beasiswa penuh bagi guru yang memang terpilih. Jadi karena pesertanya dari seluruh ASEAN, jadi memang ya kita harus selenggarakan dalam bahasa Inggris. Jadi guru paling tidak ya kalau ditanya yes no itu ngerti lah gitu. Harus ya bahasa Inggrisnya harus command, bahasa Inggrisnya dia harus tahu. Baik. Nah, kalau dari Seameo Siamolek ini sendiri, secara formal dalam penerapan kurikulum 2013 ini apa saja yang sudah, dan kalau berbicara targetnya sendiri seperti apa? Karena ini 2014 masih sangat bisa dikatakan seumur jagung lah untuk program kurikulum 2013 ini, dan masih banyak daerah-daerah yang mungkin belum bisa terjangkau dengan sempurna. Ini bagaimana, Pak? Yang kami coba sharing dengan kawan-kawan dari Diknas itu adalah membangun sistem, sistem yang sudah ada kita kembangkan bersama Pustekom dan kawan-kawan. Dan Simolek ini dengan LPMP, jadi dengan jaringan yang internet yang ada dari nanti dari P4TK, dia bercerita begini, tapi nanti murid-muridnya atau guru-guru di seluruh Indonesia itu dia bisa mendengar suaranya, melihat wajahnya, tapi nggak bisa salaman. Ya itu aja, karena yang pendidikan jarak jauh kan. Nah, terus kemudian kalau tanya, kalau bandwidthnya cukup besar, dia bisa real time. Kalau nggak pakai chatting, Pak saya nggak ngerti itu, tolong diulang kembali. Itu dia bisa melakukan itu. Kita sudah dalam 2 bulan terakhir ini kita sudah menyiapkan sistemnya, sehingga nanti kalau melatih guru untuk penguatan, pendalaman, dia hanya misalkan di Kalimantan Timur dia hanya datang ke Samarinda, yang di Jakarta yang atau di Bandung dia akan menjelaskan ini bab sekian kelas 7 kalian udah diajari, nah sekarang mana yang nggak ngerti, langsung dialog gitunya. Terus kemudian di Samarinda ke Gorontalo, ke Sorong atau ke Medan, langsung dia bisa berinteraksi tanpa dia harus terbang ke Jakarta. Supaya kita, sasaran kita adalah 33 lembaga dengan menjamin mutu di LPMP di tiap provinsi itu, di mana guru bisa berkumpul di situ, ataukah di tempat uji kompetensi atau uji potensi guru itu ada sekitar 2.600 se-Indonesia.
Nanti kalau dia mau ngetes kompetensi ya datang aja ke situ, kasih soalnya, dia jawab, oh ini betul 50%, 70%, kalau masalahnya diulang lagi, mana yang kurang dan sebagainya, supaya kompetensi itu pelan-pelan naik ke atas terhadap satu pengetahuan dan sebagainya. Itu yang terus kita develop bersama. Kita bangun sistem, konten punya beliau, atau P4TK yang lain dan sebagainya, sehingga kita ingin mencapai yang tidak tercapai dengan waktu yang cepat, dan Indonesia adalah luar biasa. Makanya kita ingin maju itu maju bareng, pinter bareng, pada level yang makin lama makin baik gitu loh. Nah, salah satu solusi adalah pendidikan jarak jauh gitu kan. Jadi jalannya sudah ada dan mulus, tinggal yang nanti berjalan mobilnya nih ya kontennya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, di mana kita membuka kesempatan bagi Anda pemirsa untuk dapat berinteraktif bersama dengan kami melalui nomor telepon di 0215743476 atau 0215743478. Sesaat lagi kita akan kembali lagi membahas mengenai kualitas guru dan kurikulum 2013. Tetap bersama kami di Dialog Rumah Publik. Anda kembali menyaksikan Indonesia Terkini dan masih bersama saya Happy Kuritman. Jelang pelaksanaan pemilu legislatif, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jombang, Jawa Timur gencar melakukan sosialisasi ke seluruh rumah sakit negeri maupun swasta. Selain untuk menekan angka golput sesuai target nasional yakni 75%, TPS berjalan juga akan diterapkan bagi pemilih yang menjadi pasien dan keluarganya yang menunggu di rumah sakit. Salah satu rumah sakit yang dikunjungi Komisi Pemilihan Umum Daerah Jombang adalah RSUD yang berada di Jalan Wahid Hasyim. Di rumah sakit pemerintah ini, komisioner KPUD mendatangi setiap ruang perawatan dan ruang tunggu pengambilan obat untuk menyampaikan tata cara pemilihan calon anggota legislatif. Selain pasien, sasaran sosialisasi juga ditujukan kepada kerabat dan keluarga pasien yang berada di rumah sakit. Sosialisasi di 7 rumah sakit besar di Jombang dilakukan guna menekan angka golput sebagai perbandingan tahun lalu. Peran serta pemilih di kota Santri mencapai 70% yang menggunakan hak pilihnya. Tahun ini seiring dengan target KPU Pusat harus mencapai 75% pemilih. Untuk memaksimalkan target tersebut, KPUD akan memberlakukan TPS berjalan yang akan mendatangi pasien dan keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan formulir A5 sebagai pengganti tempat pencoblosan. Sosialisasi KPUD Jombang kepada pemilih akan dilakukan hingga H-3 pelaksanaan pemilu legislatif DPT di Kabupaten Jombang. Tercatat sebanyak 995.894 pemilih akan menggunakan hak suaranya di 2.605 tempat pemungutan suara. Demikian Indonesia Terkini. Anda dapat menyimak informasi lainnya dalam 30 menit mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. Warisan tradisi Tanah Pertiwi, kekayaan rempah-rempah asli Nusantara, menebar aroma dan cita rasa alami, sekaligus mengenal ragam racikan masakan Nusantara. Wajib setiap acara adat. Saksikan Kuliner Indonesia setiap hari pukul 10.30 di sini di TVRI. April 2014, pastikan Anda bersama TVRI.
dan aktual langsung dari 28 stasiun televisi daerah bisa Anda dapatkan secara cepat, lengkap dan akurat. Kami laporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dari Jawa Barat, dari Palembang, Sumatera Selatan, dari daerah istimewa Yogyakarta, dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Timur, dari Bali untuk Pemilu Indonesia 2014. Saluran pemilu terpercaya. Pastikan 9 April 2014. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Anda bersama TVRI. Laporan aktual di hari pencoblosan dari 28 stasiun TVRI daerah bisa Anda dapatkan secara cepat, lengkap dan akurat. TVRI, saluran pemilu terpercaya. Kembali kami hadir menjumpai Anda dalam menuju pemilu 2014. Sebuah program yang memberi pencerahan dalam menyongsong pemilu 2014. Sosialisasi pemilu bersama para narasumber terkait yang akan memudahkan kita menentukan pilihan. Saksikan sosialisasi pemilu Senin dan Jumat pukul 18.33 di sini di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Ya, kembali lagi di Dialog Rumah Publik berbicara mengenai kualitas guru dan kurikulum 2013. Sangat menarik sekali di mana kami membuka kesempatan bagi Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon di 0215743476 atau 0215743478. Masih bersama dengan Profesor Dr. Ismunandar selaku Direktur Seameo Kitab Science dan juga Dr. Gatot Hari Priyowiryanto selaku Direktur Seameo Siamolek. Nah, kalau kita berbicara ini kan Seameo sendiri merupakan Southeast Asia Minister Education Organization. Jadi Asia Tenggara. Jadi tidak hanya untuk Indonesia saja, tapi ini kan bergabung dengan negara-negara lainnya. Paling dasar pertanyaan saya, kalau dibandingkan negara-negara di South Asia Tenggara, Indonesia tuh bagaimana sih peringkat pendidikannya? Itu jangan dunia deh. Ya, memang kalau dilihat dari berbagai studi, studi internasional dan sebagainya, di antara 11 negara Semeo sekarang ya, jadi kalau ASEAN itu 10 ya, kalau Semeo itu kita sudah 11 anggotanya. 11 itu termasuk Timor Leste. Timor Leste itu masuk Semeo, tapi kalau ASEAN dia belum masuk. Jadi kalau di antara 11 itu memang dari berbagai studi internasional itu Singapura itu memang di posisi atas ya, posisi atas. Tapi sisanya kita, misalnya kita, Filipina, Thailand, Malaysia itu mungkin saling berkompetisi lah gitu. Jadi kita di rata-rata mereka gitu lah. Mungkin kadang-kadang kita lebih atas, kadang-kadang Vietnam lebih atas dan sebagainya. Nah, tapi ada beberapa yang masih lebih bawah dari kita dan perlu bantuan kita, gitu. Misalnya Laos, Myanmar, kemudian Kamboja itu di posisi lebih bawah daripada kita. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya Prof. Ya, sebentar sudah ada penelpon, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Mahfud Habisin di Jember, Jawa Timur. Oh iya, silakan Pak, apa yang disampaikan Pak? Saya sangat tertarik Pak yang telah disampaikan oleh Bapak. Mohon maaf, Bapak bisa lebih, mohon maaf suaranya di sini masih kecil sekali, bisa lebih keras lagi suaranya? Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, silakan Pak. Saya sangat berterima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh narasumber kedua di TVRI ini, mengingat masalah kurikulum 2013 yang mana khususnya di daerah kami Jawa Timur, yang tepatnya Jember itu kan Surabaya. Kemudian penyampaian masalah kurikulum itu saya kira masih kurang sosialisasi. Karena apa? Sampai
belum ada pemerataan penyampaian dari pihak dinas, baik itu dinas provinsi dan kabupaten. Lebih-lebih yang kebetulan gunung itu ada di pinggiran seperti saya, maksudnya di pinggir gunung ini, Pak. Jadi saya mohon dan saya berharap biar masalah pendidikan ini sangat merata. Bagaimana khususnya menurut Bapak untuk pemerataan masalah kurikulum ini dan penyampaiannya biar sama dengan keadaan pendidikan yang ada di kita. Saya mohon dengan hormat pada Bapak berdua untuk memberikan solusinya. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Mahfud. Kita akan tanggapi sesaat lagi. Sudah ada penelpon di belakang Pak Mahfud. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat pagi. Oh iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Saya dengan Ibu Rukmini dari Pondok Cabe. Oh iya, silakan Bu, apa yang ingin disampaikan? Tetangganya. Baik, Mbak. Mengenai kurikulum 13 yang sudah diimplementasikan di setiap sekolah, ya, kebetulan saya ini kan baru berprofesi sebagai guru mulai 15 years, Mbak, karena latar belakang saya dari perhotelan. Tapi tetap setiap program dari pemerintah itu kami diberikan kesempatan dari pihak sekolah untuk mengikuti seluruh program yang ada di Departemen Pendidikan. Nah, salah satu yang menarik saya lihat dalam program ini, Mbak, dimulai, itu menjadikan saya terpanggil untuk salah satu mungkin menjadikan saya